Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak, dan tetap semangat tentunya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak semuanya yang Bapak sayangi, bertemu lagi dengan Pak Agung hari ini dalam pelajaran fikih. Kita lanjutkan pelajaran masih seputar sholat fardu ya nak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang niat sholat fardu. Kemudian pekan sebelumnya juga kita belajar tentang bacaan sholat fardu. Nah, hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang gerakan sholat fardu. Baik anak-anak semuanya, seperti biasa kita berdoa dulu ya sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa bersama, diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, setelah berdoa kita seperti biasa bernyanyi dulu sebelum belajar ya. Kita nyanyi lagu Ayo Bersama, Ayo Belajar Bersama-sama. Iya, hormat guru seperti orang tua.
Oke, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, langsung dibuka bukunya halaman 61. Sudah? Nah, kalau sudah, perhatikan. Kita akan belajar langsung tentang gerakan-gerakan sholat ya nak. Hari ini ada beberapa gerakan sholat yang harus kalian kuasai atau harus kalian ketahui. Ya, perhatikan halaman 61 bagian bawah. Nah, Pak Agung bacakan dulu ya. Setelah mempelajari bacaan sholat ya minggu sebelumnya, kita akan mempelajari tentang gerakan sholat yang berikut. Nah, setiap anak soleh, anak muslim harus bisa mengerjakan sholat. Nah, sholat itu ingat ya, terdiri dari ada niatnya, ada bacaannya, ada gerakannya. Nah, sudah bisa nggak kalian mengerjakan sholat dengan baik dan benar? Belajar ya. Nah, sholat juga harus dilaksanakan dengan khusyuk, ya dengan tenang, tidak terburu-buru ya. Baik, ada beberapa gerakan sholat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, berdiri tegak. Ya, kalau kalian tidak sakit ya, masih bisa berdiri, maka wajib sholat itu dalam keadaan berdiri ya di awal. Lalu yang kedua ada takbiratul ihram, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Boleh setinggi bahu, boleh setinggi telinga, boleh juga setinggi dada ya. Yang ketiga bersedekap. Nah, ini belajar ya. Bersedekap. Tangannya memegang pergelangan tangan kiri. Ingat, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Jadi yang ada di atasnya itu tangan kanan. Yang keempat gerakan ruku. Nah, gerakan ruku itu gerakan siku-siku ya, 90 derajat ya. Jangan terlalu ketinggian atau jangan juga terlalu ke bawah. Ya. Membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Ya, jadi lurus tangannya tuh. Kaki dan badan siku, membentuk siku. Pandangan mata tertuju kemana? Ke tempat sujud ya, jangan kemana-mana. Antara punggung dan kepala hendaknya rata ya nih. Tidak bungkuk ya, tapi diluruskan. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca bacaan ruku. Tahu dong bacaan ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah ruku, ya tidak ya, berdiri tegap lagi, mengangkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Diangkat tangannya ya, diangkat. I'tidal itu diangkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, setelah i'tidal sujud. Nah, coba kalian bisa praktekkan ya sambil dilatih dan dipraktekkan di rumah. Mendengar penjelasan Pak Agung, kalian boleh sambil mempraktekkan ya. Gerakan sujud itu seperti apa? Ya, perhatikan gambarnya. Menempatkan wajah ke tempat sujud sambil membaca takbir ya, Allahu Akbar. Ya, gerakan seperti ini. Ada 7 anggota badan yang harus menyentuh tempat sujud ya, atau menyentuh sejadah. 1, tangan kanan. 2, telapak tangan kiri ya. 3, kening ya, beserta hidung ditempelkan ke sejadah. 1, 2, 3. 4, lutut kanan harus nempel. 5, lutut kiri. 6, jari jemari kaki kanan. Dan 7, jari jemari kaki kiri. Itu harus nempel ke sejadah. Tidak boleh terhalang. Ya. Ya, kalau misalnya lutut kan pasti ya pakai sarung ya, nggak mungkin nggak pakai sarung. Ya, jidat dan hidung itu nggak boleh terhalang oleh rambut. Harus menyentuh sejadah. Telapak tangan dan jari jemari juga ya. Itu gerakan sujud. Ya, perhatikan gambar seperti ini ya. Kalian latih di rumah ya. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, jari-jari kaki harus menyentuh lantai tempat sujud. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Jadi tangan kanan berada di sebelah kanannya wajah, tangan kiri berada di sebelah kirinya wajah. Jangan terlalu ke belakang, jangan juga di depan kepala ya.
Lalu kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Ya, lihat nih. Seperti ini ya. Jarinya ditekuk seperti ini. Nah, sambil membaca doa gerakan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang keberapa? Yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh gerakan duduk iftirash ya, atau duduk di antara dua sujud. Seperti ini duduk iftirash. Lihat, perhatikan kakinya. Coba kalian praktekkan di rumah. Kaki kirinya didudukin, ya, kaki kirinya berada di bawah. Kaki kanannya, ya, telapak kaki kanan itu duduk iftirash seperti ini. Lihat gambar. Kaki kanan menopang. Kaki kanan ini seperti ini. Ya, duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Hafal ya doanya ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, yang kedelapan duduk tasyahud awal. Nah, tahu duduk tasyahud awal itu mirip seperti duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud ya, duduknya iftirash. Seperti ini. Nah, duduk setelah sujud kedua, setelah rakaat kedua, posisinya sama seperti dalam keadaan duduk iftirash. Ya, kemudian baca lafal tasyahud dan salawat Nabi. Tasyahud itu ini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu namanya bacaan tasyahud awal. Nah, posisi duduknya seperti ini, seperti atas, mirip seperti duduk antara dua sujud ya, duduk iftirash. Ya, ketika ditanya duduk tasyahud awal itu duduk apa? Duduk iftirash. Nomor 9, duduk tasyahud akhir. Nah, gerakan duduk tasyahud akhir, perhatikan, duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan ke bawah kaki kanan. Nah, seperti ini, perhatikan. Agak miring ya duduknya ya. Nah, terus mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Nah, seperti ini. Berdiri tegak nih. Ya. Serta jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir. Ini namanya duduk tasyahud akhir, disebut duduk tawaruk. Duduk apa? Tawaruk. Ya, namanya duduk tasyahud akhir seperti ini ya. Baca doa sampai akhir bacaan tasyahud ya, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Yang terakhir gerakan salam, yaitu menoleh ke kanan baca salam dan menoleh ke kiri baca salam juga ya. Ini ada 10 gerakan yang harus kalian latih di rumah ya. Ya, dari tadi perhatikan, dari mulai gerakan takbiratul ihram dilatih. Allahu Akbar, angkat tangannya sampai telinga. Baru bersedekap, tangan kanan berada di atas. Nah, berada di tepat di bawah dada sedikit ya. Boleh atasan dikit, boleh bawahan sedikit. Tapi yang jelas tidak boleh lebih bawah dari perut ya, atau tidak boleh lebih atas dari dada. Pas di arah lambung kalian ya, atau di ulu hati kalian. Ya, di bawah dada sedikit. Itu bersedekap. Ruku sekali lagi, membukakan badan tapi harus siku ya. Jangan terlalu bungkuk ya, jangan juga terlalu ke atas ya. Seimbang membentuk siku. I'tidal sami Allah, angkat lagi tangannya. Sujud, duduknya seperti ini ya. Jari-jari kaki menekan ke lantai. Tangannya sejajar dengan wajah. Juga membentuk siku, cuman lebih tajam sikunya ya. Nah, yang ini yang nomor 7, duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash seperti ini. Latihan di rumah, coba digerakkan. Lalu duduk tasyahud awal
sama seperti duduk iftirash ya. Dan duduk tasyahud akhir, ini namanya duduk tawarruk. Nah, seperti ini. Yang terakhir gerakan salam menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya. Sudah dilatih? Ya, terus diulang-ulang ya gerakannya sampai kata Bunda, oh ini udah benar. Sampai kata Bunda, oh ini sudah sesuai. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada ya praktik-praktik salat fardu yang harus kalian ketahui. Gerakannya harus serasi dengan bacaan. Kalau kalian ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau i'tidal Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kalau takbiratul ihram bacanya Allahu akbar. Iya. Nah, itu jadi harus sesuai ya, gerakan ruku bacaannya apa, sujud gerakannya bacanya apa, i'tidal gerakannya bacanya apa. Harus dihafalkan ya sayang ya, dilatih. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi besar kita bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abi Qalabah berkata Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian ya, kita ini salat sebagaimana kalian melihat aku salat ya." Jadi kita salat mengikuti bagaimana Rasulullah mencontohkan salat itu ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Jadi kita harus mencontoh siapa? Nabi Muhammad. Salat dengan benar dan khusyuk ya. Khusyuk itu tenang ya, tidak banyak bercanda ya. Nah, di sini perhatikan juga niat dan takbiratul ihram, ruku dan bacaannya ya, i'tidal dan bacaannya, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua ya, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam. Nah, ini urutannya. Ya, kalau 3 rakaat berarti diulang lagi, berdiri lagi rakaat kedua, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud kedua, berdiri lagi. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ya, ini dibaca ya, banyak sekali ya. Kalau Pak Agung baca akan panjang sekali videonya ya. Jadi silakan kalian baca ya keterangan-keterangan masing-masing gerakan dan bacaan ini. Halaman 67 sampai 69 ya, dibaca. Ya. Kalau sudah dibaca, nah, waktu-waktu sholat sudah belajar toh? Iya, waktu sholat sudah belajar. Subuh itu waktunya kapan? Sejak terbit fajar siddiq sampai terbenam matahari. Kisaran jam berapa? Di sini ada. Silakan dibaca. Nah, untuk tugas fikih hari ini silakan dikerjakan evaluasi pelajaran 3 halaman 85 sampai 86. Nah, latihan ini dikerjakan ya, Nak ya. Bagian A, bagian B isian dan bagian C-nya esai. Dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, nah diulang-ulang pelajaran sebelumnya Nak ya. Pelajaran tentang apa? Ya, tentang bacaan sholat fardu, tentang niat sholat fardu, itu diulang-ulang ya. Insya Allah besok kita selesaikan pembahasan dengan ulangan ya. Karena awal Desember sudah mulai PAS, jadi untuk pelajaran fikih selanjutnya kita akan ulangan ya. Ulangan bab berapa Pak Agung? Bab 2 dan bab 3 atau bab 3 saja ya. Ya, bab 3 saja tentang sholat. Ini cukup banyak soalnya ini tentang sholat. Dari mulai niat, bacaan dan gerakan dipelajari lagi ya Nak ya. Nah, dipelajari minggu depan, minggu lusa pertemuan fikih selanjutnya kita ulangan via Google Form. Ya, dipersiapkan dengan baik belajar ya Nak. Tugas-tugasnya jangan lupa juga dikumpulkan, difoto dan dikirim ke Pak Agung. Oke, itu saja pelajaran fikih hari ini yang bisa Pak Agung sampaikan. Tetap semangat ya Nak untuk belajar, tetap rajin mengerjakan tugas di rumah dan jaga kesehatan selalu, berbakti kepada kedua orang tua kalian di rumah. Itu saja yang bisa Pak Agung sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Pak Agung akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.